Selamat pagi anak-anak kelas 8, Shalom. Di hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas kasih-Mu karena Kau telah menjaga kami dari rumah hingga tiba di tempat belajar ini dengan selamat. Bapa, di saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar pendidikan agama Kristen, hamba yang akan memberikan pembelajaran dan mereka yang akan menerima pelajaran. Kiranya sebentar apa yang hamba sampaikan mereka dapat mengerti, memahami, dan itu menjadi pegangan dalam masa depan mereka. Demikian doa yang hamba naikkan ke dalam tangan-Mu, hamba serahkan doa dan pembelajaran di hari ini. Amin. Iya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi ini, Bapak Guru akan menunjukkan gambar. Ada yang bisa lihat? Iya, gambar ini adalah gambar gereja. Dari gambar ini, apakah ada yang bisa mengatakan bahwa hari ini pembelajaran kita tentang apa? Iya, pembelajaran kita hari ini adalah tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Ya, dalam pembelajaran saat ini kita mempunyai tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan apa itu gereja. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui tugas panggilan gereja. Yang ketiga, peserta didik dapat menciptakan sebuah proyek yang mengajak orang-orang percaya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam kehidupannya. Iya, pembelajaran tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Ada yang tahu apa itu gereja? Iya, apa yang anak-anak sampaikan benar. Gereja, lebih jelasnya gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu ek yang berarti keluar dan klesia yang berasal dari kata kerja kaleo yang artinya memanggil, sehingga dapat dikatakan bahwa gereja adalah memanggil keluar orang-orang percaya dari gelap menuju ke terang yang ajaib, yakni Yesus Kristus. Gereja yang kita lihat dengan mata adalah gedung, tetapi dengan hati adalah orang. Orang yang terpanggil dari gelap menuju terang telah menjadi jemaat Allah yang belajar untuk memuji, bertugas untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ada yang tahu perintah-perintah apa saja yang Tuhan berikan kepada manusia? Ya, benar. Tugas yang Tuhan berikan atau perintah yang Tuhan berikan kepada manusia adalah tidak menghina orang lain, berbakti kepada orang tua, menceritakan firman Allah, menjaga lingkungan alam ciptaannya. Di dalam gereja terdapat persekutuan-persekutuan orang-orang percaya yang bertugas untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Selain itu juga, gereja mempunyai tugas dan panggilannya. Ada yang tahu ada berapa tugas panggilan gereja? Tugas panggilan gereja ada 3, diantaranya yakni kononia atau bersekutu, diakonia atau melayani, dan marturia atau bersaksi. Kononia atau bersekutu. Gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus yang artinya di dalamnya semua orang menjadi satu. Persekutuan yang ada bukanlah persekutuan biasa tetapi persekutuan yang menyelamatkan. Persekutuan yang sering kali kita lihat adalah seperti ibadah-ibadah, itu maupun ibadah minggu, ibadah kunci usbu, ibadah remaja, ibadah tunas, itu adalah persekutuan-persekutuan atau tempat-tempat bersekutunya orang-orang percaya dalam hal untuk menyelamatkan. Yang kedua adalah diakonia atau melayani. Selain kononia ada diakonia atau melayani. Pemberitaan dan kesaksian tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga harus ada melayani. Pelayanan dilakukan harus mencangkup pemahaman dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud
nyata kerja keselamatan Yesus Kristus. Melayani yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah contohnya seperti ada orang sakit terus pendeta datang sembahyang di rumah, atau ada ibu janda, bapak-bapak duda, atau anak-anak yatim piatu yang sering dilayani oleh gereja, dalam hal ini memberikan doa, memberikan dukungan, maupun ada sumbangan-sumbangan dalam menunjang hidup mereka. Yang ketiga yaitu marturia. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, kita harus memberikan kesaksian tentang berita keselamatan kepada semua makhluk. Bersaksi bukan harus menunggu bahwa anak-anak harus menjadi seorang pendeta, atau harus menjadi seorang majelis jemaat, atau harus menjadi seorang pengasuh. Tetapi bersaksi adalah dari bagaimana diri kita menyatakan diri ke dalam masyarakat, bagaimana menyaksikan diri kita kepada orang lain, bagaimana membawa diri kita bahwa kita adalah anak Kristus yang akan menjalankan perintah gereja, akan menjalankan semua panggilan gereja dan adalah tulang punggung gereja. Maka tugas kita bukan lagi tunggu untuk menjadi seorang pendeta baru bisa bersaksi, tetapi ketika telah menjadi seorang anak remaja, sudah mempunyai pikiran yang dewasa, maka mempunyai kesaksian atau bersaksi itu bukan lagi hal yang terbatas dalam dirinya. Dan bersaksi bukan harus untuk menyatakan kepada orang lain tentang dirinya yang megah atau tentang penyelamatannya yang luar biasa, tetapi melalui penyelamatan yang memang ia terima setiap hari, ataupun pertolongan yang Allah berikan melalui tangan-tangan orang lain. Ia dapat menyaksikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mengenal Yesus lebih dekat dan dapat percaya. Iya, anak-anak, materi pembelajaran kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana jika seorang pendeta tidak melakukan pelayanan. Iya, seorang pendeta tidak melakukan pelayanan itu suatu hal yang tidak mungkin, karena tugas dia adalah melayani. Tetapi mungkin dia tidak melakukan pelayanan, mungkin ada beberapa hal yang menghambat, mungkin seperti dia sedang sakit, atau mungkin ada masalah-masalah yang perlu dia selesaikan dalam keluarganya, atau mungkin ada tugas-tugas luar yang harus dia selesaikan, walaupun itu tugas keluarga atau tugas dari profesinya dia harus jalankan. Tetapi untuk melakukan pelayanan itu adalah tugas pendeta yang paling besar, yaitu untuk melayani. Ya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada lagi, maka kesimpulan materi kita hari ini adalah gereja merupakan persekutuan orang percaya yang memanggil keluar semua orang dari gelap menuju ke terang yang ajaib, dan dalamnya terdapat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang harus dijalankan oleh orang-orang percaya demi mewujudkan misi Kristus di tengah-tengah dunia. Ya, materi kita sampai sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran saat ini, ada tugas yang Bapak Guru ingin berikan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu satu kelompok 4 orang lalu membuat sebuah proyek, mendesain sebuah proyek atau poster yang mengajak semua orang percaya untuk bagaimana bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tugas dikumpul minggu depan, dan sebelum itu juga Bapak Guru mau mengambil absen. Iya, demikian pembelajaran kita di saat pagi hari ini. Semua punya selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan shalom.